Beberapa hari yang lalu saya melihat podcastnya Pak Purbaya diwawancara oleh Desi Anwar. Eh, di dalam kesempatan itu Pak Purbaya menceritakan bahwa dia pernah ditanya oleh Jaksa Agung, bagaimana kalau ada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea Cukai yang terlibat masalah hukum. Beliau gagap kurang mengerti pertanyaan Jaksa Agung itu, lalu Jaksa Agung mengulang pertanyaannya, bagaimana kalau ada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea Cukai yang terlibat masalah hukum, boleh nggak ditindak secara hukum? Nah, di situ baru dia ngeh, ya, lalu dia menjawab dengan tegas, boleh saja bahwa semua itu kan sama di hadapan hukum. Jadi kalau ada pejabat-pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea Cukai yang melanggar hukum, yang salah, ya silakan ditindak. Jadi jawaban itu tegas sekali, dan terus terang aja, jawaban penegasan yang semacam ini, yang lugas jelas, itu belum pernah kita dengar dari Menteri Keuangan sebelumnya di zaman eranya Ibu Sri Mulyani. Jadi beliau pun, Pak Purbaya, mengakui bahwa ternyata kenapa Pak Jaksa Agung itu bertanya semacam itu, karena dia menyadari bahwa di era sebelumnya kayaknya ada perlindungan gitu. Bagi pejabat-pejabat pajak dan bea cukai yang nakal itu dilindungi gitu. Karena takut mengganggu pemasukan. Gitu katanya. Ya, pemasukan negara atau pemasukan yang lain saya nggak tahu, tapi pengakuannya jelas ya bahwa di era sebelum beliau kayaknya ada perlindungan. Saya ketemu dengan Jaksa Agung, saya nggak tahu ini rahasia apa nggak, biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu, karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Nah, saya jadi teringat juga itu pengakuannya Pak Mahfud MD terhadap Ibu Sri Mulyani bahwa sikapnya protektif kepada pejabat-pejabatnya gitu, pada anak buahnya. Karena sepertinya nggak mau anak buahnya itu dihukum gitu. Ya, jadi dari dua pejabat ini sinkron gitu pernyataannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa relevansi pernyataan penegasan Menteri Keuangan Pak Purbaya ini bagi pembayar pajak? Gitu. Nah, pembayar pajak itu harus merubah paradigmanya juga menurut saya, yaitu bahwa sekarang dengan sikap Menteri Keuangan yang lugas, yang jelas, konsisten bahwa dia akan menindak anak buahnya, pejabat-pejabatnya di lingkungan pajak dan bea cukai, kalau nakal, kalau miring, kalau menerima suap, meres, dan sebagainya, maka pembayar pajak jangan terus bermental nyuap, bermental menyogok, bermental nakal, gitu. Jujur banyak kan pembayar pajak yang nggak sehat, gitu, paradigmanya. Ya, pengen merendah-rendahkan pajak, memanipulasi laporan keuangan, gitu, dengan cara-cara merendahkan pajak gitu ya, dengan cara-cara yang ilegal gitu, singkatnya tax evasion gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau ketahuan diperiksa lalu nyogok gitu, maunya nyogok gitu ya, nyuap, kasih gratifikasi dan sebagainya. Nah, mentalitas semacam itu berhentilah gitu. Mari kita menjadi pembayar pajak yang baik, yang patuh. Bagaimana membayar pajak menurut atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Manakala Anda diperlakukan dengan cara yang nggak adil, diperiksa, dicari-cari kesalahannya, ditekan,
supaya mendorong Anda menawarkan suap, atau sebaliknya dengan lebih eksplisit ditekan untuk memberi Anda merasa diperas, lawan gitu. Laporkan itu, lawan, bahkan lakukan upaya hukum, tindakan hukum agar ada efek jerah. Dan dengan demikian mentalitas pembayar pajak yang berubah, paradigma pembayar pajak yang berubah itu juga akan membantu memperbaiki atmosfer pemungutan pajak atau bea cukai yang lebih kondusif, yang lebih baik gitu. Jadi sekali lagi relevansi sikap Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru, yang berbeda dengan sikapnya Ibu Sri Mulyani ini, harus kita sambut gitu dari sisi pembayar pajak, yaitu dengan sikap yang imbang, yang fair gitu. Ya, kita membayar pajak menurut peraturan undang-undang yang berlaku, tapi di sisi yang lain kalau masih diperlakukan yang enggak, diperlakukan aneh-aneh, ditekan, diperas, dicari-cari kesalahannya, lawan, lapor, lakukan upaya hukum supaya ada efek jerah. Dan dengan demikian kita membantu ya Menteri Keuangan Pak Purbaya ini, klop sikapnya, membantu untuk sama-sama bersinergi memperbaiki iklim pemungutan pajak dan bea cukai menjadi lebih positif. Itu catatan saya, dan salam merah putih.